Dialog ilmiah Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan sekte Khawarij. Sejarah dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij ini semakin memperjelas betapa tidak berilmunya kaum Khawarij. Mereka bodoh tapi sok tahu, mereka tidak paham agama tapi merasa paling paham agama. Akhirnya mereka menjadi orang yang suka menyalahkan, menyelewengkan paham Islam dan menghancurkan Islam dari dalam. Bahkan kaum Khawarij ini menjadi kejam karena salah memahami agama. Kisah awal mula dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij sebagaimana berikut. Seusainya dari perang Siffin, Sayyidina Ali dan pasukannya pulang. Celakanya, pasukan Sayyidina Ali terpecah. Sebagian masih setia kepada Sayyidina Ali, sebagian yang lain tidak puas dengan keputusan Sayyidina Ali dan menganggap Sayyidina Ali tersesat bahkan kafir. Kemudian, kelompok yang menyesatkan Sayyidina Ali ini memisahkan diri dan membentuk sebuah golongan yang bertempat di Harura. Di kemudian hari kelompok ini dikenal dengan Khawarij. Tak lama setelah itu, Sayyidina Ibnu Abbas meminta izin kepada Sayyidina Ali untuk berdialog dengan orang-orang sekte Khawarij ini. Awalnya, Sayyidina Ali tidak mengizinkan. Sayyidina Ali takut kelompok Khawarij melakukan hal buruk kepada anak pamannya itu. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Sayyidina Ali pun mengizinkan. Sayyidina Ibnu Abbas siap-siap. Beliau memakai pakaian yang paling bagus dari pakaian Yaman. Lalu beliau berangkat menuju kelompok berfaham kaku dan sedikit ilmu itu. Sesampainya di tempat Khawarij, Khawarij sempat mempermasalahkan pakaian bagus yang dikenakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Tapi dengan kecerdasan dan keilmuannya, Sayyidina Ibnu Abbas dapat membungkam Khawarij. Sayyidina Ibnu Abbas menjelaskan, kenapa kalian mencela pakaianku, padahal aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang paling bagus dari pakaian Yaman. Allah juga memperbolehkan memakai pakaian bagus dan indah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan seperti baju bagus dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Ayat ini menjelaskan boleh memakai pakaian yang bagus dan indah serta boleh memakan makanan dan minuman yang enak dan lezat. Mendengar argumen Sayyidina Ibnu Abbas, kaum Khawarij tidak berkomentar. Lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, apa keperluan Sayyidina Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau ingin berdialog dan menyampaikan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas juga menegaskan Al-Quran turun di tengah-tengah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi lah yang paling faham pada wahyu-wahyu Allah, sedangkan dari kelompok Khawarij tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, Sayyidina Ibnu Abbas melihat betapa dahsyat kesungguhan kaum Khawarij dalam beribadah. Di wajah mereka masih tampak tanda-tanda tidak tidur malam karena ibadah. Dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij pun segera dimulai. Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, apa yang membuat kaum Khawarij membenci dan mengingkari Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain? Kaum Khawarij menjelaskan bahwa ada 3 hal yang membuat mereka membenci Sayyidina Ali dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Ali menyerahkan hukum pada seorang, padahal dalam Al-Quran dijelaskan hukum itu hanya milik Allah. Seharusnya kembali kepada firman Allah, yakni Al-Quran, bukan bertahkim kepada seseorang. Kedua, Ali berperang tapi tidak menawan tawanan dan mengambil ghanimah atau harta rampasan. Padahal jika orang yang diperangi adalah kafir, tentu boleh ditawan dan diambil hartanya. Jika orang yang diperangi bukan kafir, tentu tidak boleh diperangi. Ketiga, Ali menghapus kata Amirul Mukminin atau pemimpin orang yang beriman dalam perjanjian. Jika demikian, berarti Ali pemimpin orang-orang kafir. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas berkata, apakah jika aku menyebutkan dalil di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah, kalian rela mengikutiku dan membuang pendapat kalian? Orang Khawarij menjawab, iya. Dalam dialog Ibnu Abbas dan Khawarij ini, Sayyidina Ibnu Abbas mulai menjelaskan dalil-dalilnya.
Sayyidina Ibnu Abbas berkata, pertama, kalian menganggap Sayyidina Ali tersesat karena Sayyidina Ali menyerahkan urusan Allah pada seorang agar memutuskan, padahal seharusnya kembali kepada Al-Quran. Jawabannya adalah dalam beberapa masalah Allah sendiri memerintahkan agar menyerahkan keputusan kepada seseorang. Misalnya ketika ada orang melanggar ihram, Allah memerintah agar dua orang adil yang memutuskan harga denda pelanggaran itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlim minkum hadyan balighal Ka'bah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut keputusan orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada orang yang membunuh hewan buruan saat ihram, maka harus mengganti dengan hewan yang sepadan. Nah, hewan yang sepadan ini diputuskan oleh dua orang yang adil. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, mana yang lebih utama menurut kalian, menyerahkan keputusan kepada seorang dalam masalah denda membunuh hewan buruan, atau menyerahkan keputusan kepada seorang agar berdamai dan tidak saling menumpahkan darah? Begitu juga ketika ada perselisihan sengit antara suami dan istri, maka keduanya diperintah untuk mengutus dua orang untuk mencari jalan keluar. Kalau dalam masalah suami istri saja boleh menyerahkan keputusan kepada seorang, apalagi menyangkut nyawa orang banyak. Bagaimana? Apakah kalian sependapat denganku? Orang Khawarij menjawab, iya. Itulah dalil pertama dalam dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij. Kedua, kalian menganggap Sayyidina Ali tersesat karena berperang tapi tidak menawan orang yang kalah dan mengambil hartanya. Pertanyaan saya, apakah kalian ingin menawan Sayyidah Aisyah ibu kalian? Lalu kalian menganggap halal melakukan apapun yang dihalalkan untuk tawanan kepada Sayyidah Aisyah? Jika kalian melakukan hal itu, kalian telah kafir karena Sayyidah Aisyah adalah ibu kalian. Jika kalian mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah bukan ibu kalian, kalian juga kafir, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Maka kalian akan berputar-putar di antara dua kekufuran. Seperti apapun pendapat kalian, kalian akan terjerumus di dalam kekufuran. Bagaimana, apakah kalian sepakat dengan pendapatku? Tanya Sayyidina Ibnu Abbas. Orang-orang Khawarij mengatakan, iya. Ketiga, kalian menganggap Sayyidina Ali tersesat karena menghapus kata pemimpin orang-orang yang beriman dari nama Ali dalam perjanjian dengan pihak Sayyidina Muawiyah. Jawabannya, dulu saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad menghapus kata Rasulullah dari nama Muhammad karena orang kafir tidak mau. Nabi Muhammad menulis Muhammad bin Abdullah dalam perjanjian, bukan Muhammad Rasulullah. Demi Allah, Rasulullah lebih mulia dari Ali, dan Nabi Muhammad tidak terhapus sebagai Rasul hanya gara-gara tidak menulis kata Rasulullah dalam perjanjian. Setelah dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij ini, maka bertaubatlah 2000 orang Khawarij dan kembali kepada barisan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan ini, tampak sekali bahwa sebenarnya kaum Khawarij itu memiliki semangat dahsyat dalam berislam, namun mereka tidak berilmu sehingga berfaham kaku, maka tersesatlah mereka. Tentu orang-orang yang seperti Khawarij ini tetap ada sampai sekarang, suka menyesatkan orang, tidak mau pada pendapat ulama salaf karena dianggap bertentangan dengan dalil, padahal mereka yang tidak berilmu. Maka jika ada orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengutip pendapat ulama yang ahli di bidangnya, perlu diwaspadai. Jangan-jangan
mereka Khawarij di masa kini.